saya Zawa Febriani dengan NIM 6425060 akan menjelaskan tentang materi barisan. Apa itu barisan? Barisan adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan pola atau aturan tertentu. Setiap angka dalam barisan disebut suku. Suku pertama dilambangkan dengan huruf U1, sedangkan suku ke N dilambangkan dengan UN. Jadi U-nya besar, N-nya kecil. Contohnya adalah barisan 1, 3, 5, 7, 9 yang setiap sukunya bertambah 2. Contoh lainnya yaitu 2, 4, 8, 16, 32 yang setiap sukunya dikalikan 2. Jadi yang membedakan suatu barisan adalah pola yang digunakan. Selama polanya tetap, maka kita dapat menentukan suku-suku berikutnya. Jenis-jenis barisan aritmatika. Selanjutnya adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Beda biasanya dilambangkan dengan huruf B. Contohnya adalah 3, 7, 11, 15, 19. Jika contoh hitung selisihnya 7 dikurang 3 hasilnya 4, 11 dikurang 7 hasilnya 4, 15 dikurang 11 hasilnya 4. Karena selisihnya selalu sama, yaitu 4, maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika. Dengan beda atau nilai B sama dengan 4. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis barisan, yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap antara dua suku yang berurutan. Rasio dilambangkan dengan huruf R. Contohnya adalah 3, 6, 12, 24, dan 48. Jika kita hitung perbandingannya, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 dibagi 6 hasilnya 2, 24 dibagi 12 hasilnya 2. Karena hasil perbandingannya selalu sama, yaitu 2, maka rasio pada barisan tersebut adalah R sama dengan 2. Itulah yang menjadi ciri utama barisan geometri. Di slide selanjutnya ada contoh soal barisan aritmatika. Pada slide ini terdapat contoh soal barisan aritmatika. Diketahui barisan 4, 10, 16, 22, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah nilai suku ke-30. Rumus yang digunakan adalah seperti pada gambar, di mana A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah nomor suku yang dicari. Pada soal ini diketahui suku pertama atau A sama dengan 4. Beda atau B sama dengan 6 karena 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Dan N sama dengan 30. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Sesuai yang ada di gambar slide, jadi suku ke-30 dari barisan tersebut adalah 178. Karena 4 tambah 29 kali 6 sama dengan 4 tambah 174. Sesuai dengan rumus yang ada di slide. Perkenalkan, nama saya Rizky Disaputra dengan NIM 64250209. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui barisan geometri 5, 10, 20, dan seterusnya. Lalu diminta menentukan suku ke-8. Langkah pertama adalah menentukan nilai yang diketahui, yaitu suku pertama sebesar 5, rasio sebesar 2, dan nomor suku yang dicari adalah 8. Kemudian, semua nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus barisan geometri. Setelah dihitung, diperoleh hasil 640. Dengan demikian, suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 640. Pada slide ini, kita akan membahas pengertian deret. Deret adalah hasil penjumlahan semua suku dalam suatu barisan. Secara umum, deret dibagi menjadi 3 jenis, yaitu deret aritmatika, deret geometri, dan deret geometri tak hingga.
Masing-masing memiliki rumus dan cara penyelesaian yang berbeda sesuai barisannya. Untuk memahami penggunaan rumus, kita lihat contoh soal berikut. Barisan yang diberikan adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari barisan tersebut diketahui suku pertama bernilai 1, dan setiap suku bertambah 2, sehingga bedanya adalah 2. Dengan menggunakan rumus suku ke N, kita dapat menghitung suku ke 25. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah 49. Mari kita lihat contoh soal berikut. Diketahui deret geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Langkah pertama adalah menentukan suku pertama, yaitu 3. Kemudian mencari rasionya dengan membagi 6 dengan 3, sehingga diperoleh rasio 2. Setelah itu, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus suku ke N. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa suku kelima bernilai 48. Sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu nama saya Zulfa Naptalika dengan NIM 642505661. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus deret geometri tidak terhingga. Rumus ini digunakan untuk mencari jumlah deret yang sukunya terus berlanjut tanpa batas. Agar rumus ini dapat digunakan, nilai mutlak rasionya harus lebih kecil dari 1. Pada contoh pertama diperoleh hasil 27, sedangkan pada contoh kedua hasilnya 2,5. Dengan demikian, meskipun jumlah sukunya tidak terbatas, nilai total deret tetap dapat ditentukan apabila memenuhi syarat tertentu. Dari pembahasan yang telah dipelajari, kita dapat mengetahui bahwa barisan dan deret memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung perkembangan produksi, bunga pinjaman, bunga majemuk pada tabungan dan investasi, serta memperkirakan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, memahami materi ini sangat bermanfaat, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa materi barisan dan deret merupakan konsep dasar dalam matematika yang memiliki banyak manfaat. Dengan memahami pola barisan, rumus, dan cara perhitungannya, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambahkan pemahaman mengenai barisan dan deret. Demikian pemaparan materi dari kelompok 11 mengenai barisan dan deret. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.